Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, abang kakak semuanya. Selamat datang di acara kita yaitu Join Insight Kartini Invest Economy menjadi Kartini di era bisnis digital. Waduh, sampai gelibet nih saking semangatnya ya. Kami ucapkan selamat datang untuk pemateri kita tercinta yaitu Mbak Sinta Rizky Delvinda. Halo Mbak Sinta, Halo, selamat siang. Suaraku terdengar jelas ya iya, Mbak ya? Siap. sehat Nah, semuanya izin di sini. menyapa juga. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini di Kalimantan lagi hujan deras nih. Oh, sama Mbak di Balikpapan juga nih. Nah, yang Deras lain banget nih. gimana nih? Pada aman nggak cuacanya? Boleh coba di komen ya. Kita saling cek masing-masing. Izin menyapa juga Mbak Sinta, ada Eh, manajer kami tercinta selaku perwakilan manajemen Telkom yaitu Mbak Putri Apriliani selaku manajer regional SMS Service. Halo Mbak Putri, selamat siang. Halo Kak Sia, selamat salam kenal ya. siang. Salam kenal juga Halo Mbak Mbak, Sinta apa Rizky. kabar? Alhamdulillah baik sehat. Terima kasih Kak Sia dan kawan-kawan semua. Iya, iya Mbak. Nanti jadi akan ada sambutan ya dari manajer kita yaitu Mbak Putri. Dan sebelum itu izinkan aku memberikan agenda pada siang hari ini. Jadi nanti akan ada materi pertama kita yaitu dari Indibis dulu ya sebelum kita masuk ke agenda inti bersama Kak Sinta. Jadi nanti kita akan perkenalan Indibis dulu bersama dengan Kak Udi selaku perwakilan dari kami ya tim Indibis Borneo. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi intinya di mana nanti akan disampaikan materinya oleh Mbak Sinta Rizky Delvinda dengan memberikan materi seputar Kartini Indeks Ekonomi menjadi Kartini di era bisnis digital. Dan di akhir nanti akan ada kuis ya Bang Kakak sekalian, jadi jangan sampai terlewat sampai di akhir acara. Nah, izin ya Bang Kakak, aku jelaskan lagi bahwa kita di Nibis Borneo secara rutin selalu mengadakan yang namanya Join Insight. Nah, Join Insight ini apa? Join Insight ini kepanjangannya adalah Just on Indibis. Jadi memang di Indibis melalui Telkom Indonesia gitu ya, kita selalu rutin mengadakan Join Insight ini sebagai wadah gitu untuk memberikan insight dan juga pengalaman-pengalaman dan kita mengundang expert-expertnya nih termasuk salah satunya Mbak Sinta juga ya selaku womanpreneur nih dan kita hari ini juga spesial memperingati Hari Kartini yang kemarin sudah kita peringati bersama ya di tanggal 21 April 2026. Nah, untuk membuka rangkaian acara hari ini, kami mengundang Mbak Putri Apriliani untuk memberikan sambutannya selaku manajer regional SMS Service. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Sia, Abang Kakak. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, terdengar. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak pertama-tama saya ucapkan atas kehadiran kawan-kawan semua yang ada di sini dan juga terima kasih kepada narasumber kami Mbak Sinta Rizky dan Abang Kakak panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini hingga dapat terselenggara dengan lancar. Dan puji syukur juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam kegiatan Join Insight Indibis Kartini Edition hari ini. Dan melalui layanan solusi digital regional 6 Kalimantan, Telkom Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan pelaku usaha, khususnya UMKM dan entrepreneur perempuan agar mampu tumbuh dan beradaptasi di era bisnis digital. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan, kemudian juga inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi perempuan tangguh seperti Kartini ya. Dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber kita, Mbak Sinta Rizky Delvinda, yang hari ini insya Allah akan berbagi insight dan juga pengalaman inspiratif selaku womanpreneur dan juga konten kreator handal ya. Dan semoga kegiatan ini menjadi ruang belajar yang bermanfaat,
memperluas jejaring serta mendorong lahirnya lebih banyak perempuan hebat yang mampu menjadi penggerak ekonomi di era digital. Baik, sebelumnya sebelum kita akhiri ya, izin pantun dulu untuk abang dan kakak semua. Minta cakep dan juga cantiknya pergi ke taman memetik melati. Harumnya semerbak di pagi hari. Semangat Kartini terus di hati. Perempuan hebat menginspirasi. Burung merpati terbang tinggi. Hinggap sebentar di dahan ranting. Mari kita lanjutkan perjuangan Kartini jadi wanita hebat penuh arti. Akhir kata, selamat mengikuti workshop. Semoga membawa manfaat dan juga inspirasi ya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep nih Mbak Putri, pantunnya seperti yang ngomong ya. Oke, kalau gitu, iya benar ya kata Mbak Putri. Kalau kita di era sekarang itu tantangannya mungkin akan lebih banyak sih, apalagi kita menghadapi dunia digital yang serba berubah gitu setiap harinya. Apalagi kita juga punya pilihan gitu ya untuk mengembangkannya di di bidang bisnis kah atau di pekerjaan. Nah, selalu punya cara gitu ya para perempuan sekarang untuk menjadi Kartini itu baiknya seperti apa gitu. Nah, agar kita lebih punya bekal lagi gitu ya teman-teman. Gimana kalau kita dengar bersama gitu ya pengalaman dan juga insight-insight dari expertnya yang punya segudang pengalaman nih. Karena kalau boleh spill dikit ya nih Mbak Putri ya, pemateri kita hari ini, narasumber kita hari ini, pengalaman bisnisnya itu sudah bertahun-tahun lamanya seperti itu. Bahkan aku merupakan salah satu customernya nih dulu waktu kuliah di Unmul gitu. Jadi nama Mbak Sinta ini sudah terdengar, sudah harum namanya di Samarinda seperti itu. Mungkin bagi abang kakak yang belum kenal gitu ya, aku coba kenalkan dulu. Jadi pemateri kita hari ini adalah Kak Sinta Rizky Delvinda, SOF MSI. Beliau merupakan wanita kelahiran Samarinda 25 Desember 1985 dan sudah memulai bisnis sejak tahun 2017, baik itu online maupun offline, dan dengan brandnya yaitu Miss Kekinian ya, dari dulu hingga sekarang yang memang sudah memiliki beberapa outlet gitu. Dan sudah juga mengikuti event-event kuliner, lalu juga sudah menjadi influencer bahkan, dan sekarang menjadi konsultan untuk UMKM gitu ya. Jadi insya Allah akan memberi bekal yang banyak gitu bagi teman-teman. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Jika nanti ingin bertanya, boleh banget ya Kak Sinta ya. Boleh banget untuk bertanya. Nanti setelah materinya selesai disampaikan seperti itu. Nah, langsung saja kita sapa Kak Sinta. Apakah sudah siap Kak untuk memberikan materi hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Sudah siap ya. Sudah Oke, disiapkan dari kalau tadi. gitu. Oke, kalau gitu kita persilakan Kak Sinta Rizky Delvinda untuk memberikan materinya. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama belajar dan alhamdulillahnya saya diminta untuk menjadi pemateri. Ya, di sini saya akan sedikit berbagi info saja, berbagi sharing lah di sini. Dan saya ucapkan nih terima kasih kepada, saya nggak tahu siapa yang mengundang saya, kalau nggak salah Mas Budi nih, kalau nggak salah ya. Gitu. Betul Kak, Hmm, betul. Jujur ya, pada saat awal itu saya mikir ini siapa kok tiba-tiba gitu kan. Karena saya mikirnya sekarang ini kan namanya digitalisasi ini ada aja yang kita berpikir yang apa judi online lah apalah segala macam ya kan. Jadi makanya itu saya tetap berhati-hati. Makanya saya tanya ini Instagramnya apa-apa semuanya. Jadi benar-benar misalnya kita memberikan materi dan harusnya tepat sasaran sih ya kan. Nah, jadi perkenalkan nama saya Sinta Rizky Delvinda. Saya kebetulan untuk di dunia bisnis ini barulah boleh dibilang baru dan juga di sini saya bisa berbagi info sedikit bagaimana saya memulai bisnis. Nah, mungkin tapi seperti yang Mbak tahu
Mbak Kia tahu, saya juga sebagai abdi negara. Jadi hari ini saya berganti baju nih, diminta ganti baju aja Bu. Nah, nanti kan bingung nih materinya apa nih tentang ASN atau tentang UMKM. Nah, jadi ini saya sedikit saja mungkin menjelaskan bagaimana kiat-kiatnya pada saat kita menghadapi era digitalisasi ini. Yang pertama saya masuk di dunia bisnis ini di tahun 2017. Jadi di tahun 2017 itu kenapa saya memulai bisnis kuliner? Saat itu karena waktu di tahun 2008 sampai 2016 saya agen asuransi saat itu. Nah, jadi itu awal mulanya kenapa bisnis kuliner. Nah, pada saat jadi agen asuransi di tahun 2016 saya memutuskan resign. Nah, pada saat resign itu saya berpikir gaya hidup kan semakin naik nih, ya harus gimana caranya gaya hidup saya tetap tetap ada gitu loh, jangan baking. Nah, akhirnya saya kan suka masak, saya mikir saat itu. Saya suka masak dan saya berpikir kenapa nggak saya bisnis kuliner aja. Jadi yang seperti saya bilang riwayat saya itu CV saya jelaskan dari tahun 2017 saya masuk di dunia bisnis kuliner gitu Mbak Kia. Nah, habis kayak gitu, saya berpikirnya kalau cuma bisnis kuliner ini apa yang harus kiat-kiatnya ya. Jadi di awal bisnis itu saya dulu ada namanya kita endorse kan minta review. Saya cari influencer yang gratis saat itu. Jadi boleh dibilang saat itu saya memulai benar-benar dari nol. Saya nggak paham dengan dunia UMKM itu. Tapi saya banyak belajar dan saya menggunakan pertemanan-pertemanan saya gimana caranya keluarga terdekat, teman-teman, terus itu juga relasi-relasi untuk membeli jualan saya. Nah, saat itu saya jualan pancake duren. Pancake duren ngambilnya dari Medan. Kemudian saya membuka outlet yang pertama di Ahmad Dahlan itu di tahun 2017 akhir. Nah, akhirnya saya mikir kenapa nggak kita lewat online aja ya saat itu. Akhirnya lewat online dan seperti saya bilang tadi itu minta review ke selebgram-selebgram yang ada di Samarinda. Dari nol sampai di tahun berapa gitu saya ada endorse orang sampai 3 juta. Karena udah kayaknya cukup nih kita mau endorse orang sampai 3 juta nih influencer dan itu yang di Jakarta. Karena penjualan saya kan hari itu baby cumi itu. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan ya udah deh kita nih buka outlet di beberapa tempat. Nah, jadi termasuk di Mahakam Lampion Garden, di Marimar, di Stomo saat itu di tahun 2018, 19, 20. Nah, pada saat COVID, saat COVID itu ya tahu sendiri saya mem-PHK sekitar 20 karyawan saya. Sakit banget rasanya kehilangan karyawan kan. Nah, tapi saya tidak berkecil hati. Nah, dari sini materinya kita akan buka ya. Nah, jadi sorry. Nah, kita mulai ke materi. Jadi pada saat awal itu saya memulai bisnis online itu dilihat dari peluang besar nih untuk wirausaha. Perempuan UMKM di Kalimantan Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Nah, semangat Raden Ajeng Kartini dalam mendorong perempuan agar lebih mandiri dan berdaya, kita juga memanfaatkan teknologi. Kemudian juga pemasaran digital dan juga kepercayaan diri. Kebetulan saya orangnya apa nih ekstrovert banget. Jadi percaya diri saya tuh luar biasa gitu kalau untuk memasarkan. Jadi enaknya tuh begitu punya teman langsung kamu mau nggak beli jualan aku? Mau dia nolak kah? Mau dia mau kah? Tapi tetap saya tawarkan. Jadi istilahnya muka saya tuh udah tebel banget Mbak Kia. Jadi pokoknya gimana caranya orang-orang itu beli jualan saya. Nah, karena itu saya bisa mengedukasi, menginspirasi juga gimana caranya kita di bisnis digital ini. Oke, lanjut. Perempuan terbatas ruang geraknya. Nah, tapi sekarang bisnis itu bisa dibangun dari rumah dan lewat HP aja jualannya. Sering-sering broadcast. Jangan malu lah. Intinya kalau malu kita nggak dapat apa-apa di tahun-tahun sekarang ini. Nah, terus kemudian perempuan itu bukan hanya support system. Kita bisa jadi pencipta peluang. Nah, pencipta peluang itu maksudnya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat tetangga-tetangga kita, keluarga kita gitu. Bahkan kita bisa menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian cukup dengan handphone dan internet dan kemauan belajar. Semua orang tuh pasti bilang, bisa nggak ya aku ya? Semua orang tuh pasti bisa asal ada kemauan. Itu sudah pasti hal lumrah. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai target penjualan, kalau misalnya kita nggak mau ya nggak akan bisa. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu. Berani memulai,
walaupun kita nggak sempurna, mau belajar dan jangan takut namanya kegagalan karena udah gagal itu kalau udah hatinya udah nggak nyaman mau menjalankan pastinya nggak bisa dan konsisten. Nah, jadi penjualan saya dari sekarang tetap nge-brandingnya Miss Kekinian dengan pelopor sambal bawang baby cumi. Jadi kalau misalnya kalian tahu Miss Kekinian itu dikenal dengan sambal bawang baby cumi. Oke, kemudian kita rubah mindset nih. Saya bisa belajar pelan-pelan, kemudian mulai dari kecil dulu, gagal itu biasa. Tapi kalau udah mindsetnya, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya aku bakal gagal. Nah itu akan terpikirnya pasti begitu terus gitu. Jadi dirubah mindsetnya, kita harus mulai, terus tuh mindsetnya itu juga kita berani terlihat juga dan kreator, bukan hanya konsumer. Jadi kita tuh harus berkreasi, bukan hanya menjadi konsumen. Karena dikit-dikit kan digital ini dikit-dikit check out, check out. Kenapa enggak kita yang mempunyai suatu produk yang bisa dibeli orang lain? Kemudian yang saya bilang yang penting bukan langsung jago, tapi mau dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang di luar sana jangan berpikir aku kan nggak bisa, aku kan nggak jago marketing, aku nggak pintar ngomong sama kayak Kak Sinta, nggak bisa kayak gitu. Gimana caranya kita mulai dulu ya? Kemudian ini kenapa ini peluangnya sangat besar untuk di era sekarang ini. Jadi para perempuan maupun laki-laki pun sekarang tuh udah momentumnya lah kita nih online, ya kan, sosial media gratis promosi. Karena banyak sekali masih teman-teman yang masih bisa kita andalkan yang viewers apa followersnya banyak atau followersnya masih biasa. Kita minta bantu gitu untuk minta reviewkan produk-produk kita. Kemudian dominan di UMKM lebih detail, lebih relate dengan market dan jago storytelling. Nah, jadi kok poinnya di sini kalau saya suka ngobrol. Jadi pada saat saya menjual itu saya nggak langsung, guys, ini ada BB Cuni harganya segini. Kalian mau beli nggak? Nggak bisa kita kayak gitu. Tapi kita bercerita. Kalian lapar nggak? Kalau kalian lapar, ini ada makan siang nih dengan gini. Paling enak makan siang itu dengan baby cumi. Nah, baby cumi bisa dibeli di sini gitu. Itu bagi saya. Biasanya saya melakukan seperti itu. Jadi orang penasaran kan. Nah, terus itu kita cari produk di TikTok juga sekarang udah luar biasa. Lihat review Instagramnya orang juga bisa. Terus itu kita langsung beli via chat atau check out marketplace. Jadi ini peluangnya sangat besar banget kalau misalnya kita sebagai pembisnis UMKM di tahun sekarang ini digitalisasi. Oke, kemudian kenapa sekarang waktu terbaik? Ya dimulai dari modal kecil. Yang menurut saya saat itu saya modal kecil, tapi karena saya punya kemampuan untuk menginfluence, gimana caranya orang tuh pasti beli gitu, nggak entah karena memang kepercayaan itu. Jadi saya membangun kepercayaan dengan customer-customer saya. Terus itu bisa dari HP, pasar luas. Nah, platform yang sering saya gunakan itu Instagram, TikTok ini baru-baru saja, TikTok dan WhatsApp dan Shopee. Nah, kemudian peluang besar untuk perempuan adalah produk handmade. Nah, kuliner rumahan yang seperti saya lakukan, juga fashion and beauty, jasa kreatif. Nah, sekarang saya udah menjajah konten kreator. Nah, bisa dilihat konten kreator saya atas nama saya Sinta Rizky Delvinda itu baru saya aktif bukan aktif kan baru saya mulai di 2 bulan terakhir ini dan di 2 bulan terakhir ini pengikutnya masih sedikit masih 700 tapi itu bagi saya kenapa sampai membeledak kayak gitu terus itu reviewnya juga FYP juga ya dikarenakan memang saya mempunyai jasa editor gitu dan yang luar biasanya semua yang dilakukan yang direview itu memang sesuai dengan fakta jadi kita nggak bisa ya kalau misalnya nge-review orang, nge-review tempat, nge-review jualan orang, kita harus benar-benar sesuai fakta. Karena kalau misalnya udah ngelihat, oh ini kayaknya cuma dikontenin aja deh. Nah, kadang kepercayaan itu bisa hilang. Oke, nah bisnis hari ini bukan soal punya toko besar, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi digital. Nah, dasar memulai bisnis bisa kalian lihat, saya mau jual apa nih? Saya jual ke siapa? Kenapa orang harus beli produk saya? Seperti saya bilang, saya suka makan. Nah, saya suka makan, bisnis apa nih yang bisa membuat saya bisa naik level gitu. Saya jual apa ya udah saya jual sambal bawang baby cumi dan yang lain-lain akhirnya mengikuti. Nah, saya jual ke siapa ya? Ke teman-teman, keluarga, ke teman-teman terdekat, teman suami, teman siapapun itu. Value-nya, kenapa orang harus beli produk saya itu dikarenakan satu, pasti berkualitas dan enak. Kita harus pede dengan jualan kita. Jangan sampai kita merasa, ah aku nggak pede nih dengan jualan aku. Gimana orang mau beli kalau kita nggak pede dengan jualan kita. Itu.
Kemudian branding itu apa? Nah, ini contoh-contoh branding bisa dilihat ini ada produk saya, sambal bawang baby cumi. Bagaimana orang bisa mengingat kamu ya itu karena ada logo saya. Nah, wajah saya itu di jadi apa karikatur seperti itu. Terus tuh logonya sampai sekarang saya tidak pernah ganti logo. Jadi kalau misalnya ada logo warna hijau dengan tampilan seperti itu udah itu pastinya Miss Kekinian gitu. Nah, seperti saya bilang, nah, bagaimana orang merasakan produk kamu, kita bisa kasih gratis gitu. Jadi dalam 1 bulan itu atau dalam 1 minggu kita ada kasih kayak giveaway itu yang saya lakukan di awal-awal. Kemudian mulai dari mana? Dari warna, cara ngomong dan vibe kontennya seperti apa. Kalau branding kita kuat, lebih mudah diingat. Seperti Mbak Kia ini katanya udah pernah jadi customer saya. Nah, karena dia bilang ini waktu masih di Samarinda di Unmul kalau nggak salah masih jadi mahasiswa kan. Nah, itu kan akhirnya diingat gitu loh. Lebih percaya dan akhirnya beli gitu. Kemudian strategi pemasaran digital. Nah, untuk sekarang ini yang Instagram itu lebih ke branding. Nah, ini seperti yang kalian lihat ini FYP semua. Karena memang di situ memang target saya gitu. Jadi saya juga membuka review kalau misalnya ada orang mau endorse saya juga bisa gitu. Terus itu juga TikTok, kalau untuk viral pastinya ke TikTok sih. Kalau WhatsApp itu untuk closingan. Jadi kalau misalnya ada customer baru, terus tuh mau customer beli lagi, kita bisa follow up tuh di WhatsApp. Kemudian ide konten. Jadi pada saat saya mau konten dengan editor saya kasih tahu dulu ini pengennya kita ini. Terus tuh ide-idenya itu apa aja yang harus kita lakukan gitu. Edukasi, behind the skin, testimoni penting yang seperti saya bilang storytelling dan story pribadi. Nah, jadi Miss Kekian itu awalnya jualan aja. Tapi karena banyak yang senang dengan storytelling saya, jadi banyak sekali yang pengen tahu story-story tentang pribadi saya gitu. Jadi kadang saya share aja. Malah Instagram pribadi malah kurang laku nih dibanding dengan Miss Kekinian gitu. Ya dikarenakan itu tadi pinternya storytelling dan juga selalu personal branding tadi. Kenapa personal branding itu penting? Karena orang tidak hanya beli produk tapi juga beli karena siapa yang di belakang produk itu. Nah, jadi saya selalu tampil. Masak pun saya kontenin, saya ke pasar pun saya kontenin, jadi saya jualan pun saya kontenin itu udah pasti. Jadi hari-harinya seperti itu. Dan sekarang saya dengan posisi ada jabatan sekarang pun saya kontenin sekarang karena biar orang tuh ngerasa oh ternyata memang penting banget ya untuk menguatkan namanya personal branding kita gitu teman-teman. Oke, cara bangun personal branding. Nah, ini tampil dengan menunjukkan wajah udah pasti. Wajah saya tuh di mana-mana sudah. Ceritakan journey-nya. Nah, seperti yang saya udah ceritakan bagaimana saya awalnya, tunjukkan prosesnya bukan hanya hasil. Nah, prosesnya itu saya selalu tampilkan di dalam konten-konten saya. Nah, ini cara optimal penjualan lebih banyak yaitu strategi promo, diskon terbatas, bundling juga gunakan testimoni. Saya makanya di sorotan saya itu di Instagram saya selalu ada testimoni. Respon cepat. Nah, saya kayaknya owner yang paling cepat merespon semua DM yang masuk. Kayaknya saya sih, perasaan saya karena ada beberapa saya kan suka jualan, suka beli online juga. Kadang lama sekali dibalas. Nah, kalau saya nggak tahu ya karena memang HP di tangan kah, atau memang karena memang suka balas membalas chatting, jadi saya lebih cepat membalas. Kemudian jangan lupa CTA ini order sekarang klik link di bio dan DM untuk info. Kayak saya bilang kalau mau DM ya gitu. Oke, tips bisnis. Nah, ini yang bagus sekali. Tips bisnis naik level, mulai sistem, jangan semuanya sendiri. Punya tim dan juga gunakan tools dan template. Nah, kolaborasi dengan brand lain, dengan influencer dan dengan komunitas. Jangan malu kalau misalnya kita mau berteman dengan siapapun. Evaluasi, cek penjualan, cek konten. Gimana nih konten-konten yang bagus untuk kita naikkan. Dan juga cek feedback pelanggan. Nah, itu kemudian, nah ini ada sedikit menjadi Kartini hari ini bukan tentang melawan keterbatasan, tapi berani memulai. Jadi buat teman-teman, ayo kita mulai. Jangan hanya sebatas bermimpi saja, tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan dengan sebuah proses. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Oke, ya mungkin cukup itu aja penjelasan saya. Mungkin kita lebih enaknya itu tanya jawab ya Mbak Kia. Jadi saya ucapin Betul. terima kasih banyak atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Sinta.
banyak banget nih yang kita dapetin ya hari ini ya. Daging semua kalau boleh dibilang nih isinya. Karena mungkin memang Kak Sinta tuh sharingnya berdasarkan pengalaman ya Kak ya. Jadi banyak Pengalaman. yang sudah dipraktekkan gitu dan benar-benar di-sharing nih biar teman-teman juga bisa mencontoh lah istilahnya gitu ya Kak ya. Tadi mulai Mm-mm. yang disebutkan terkait dengan bahwa perempuan tuh ternyata punya banyak peluang gitu. Apalagi di Banyak Kaltim yang sekali, asal ada kemauan. betul. Belum lagi tadi Kak Sinta juga bilang kalau pribadinya itu percaya diri gitu. Jadi dengan banyak relasi terus punya percaya diri yang tinggi, jadinya orang-orang lebih senang gitu ya. Apalagi kita Mm-mm. perempuan kalau misalnya jual hanya produk aja kadang-kadang tuh kurang laku ya Kak ya. Tapi kita bisa jual Mm-mm. cerita, terus juga tadi jual gimana kita pembawaannya gitu ramah atau Mm. enggak. Itu yang bikin Asal orang tuh jual, lebih jangan senang. jual kesedihan aja. Nah, itu dia tuh. Banyak juga Kak kayaknya Kak ya. Iya, karena bisnis sekarang ini nggak seperti bisnis yang dulu. Yang dulu yang offline itu banyak sekali yang belanja gitu. Nah, sekarang memang diandalkan sekarang online sih. Jadi Mm-mm. kalau kita omset lagi turun, jangan kita publish itu di media karena wah dia ini mulai gagal nih. Nah, jadi kita Mm-mm. tetap namanya bisnis itu harus konsisten. Menurut saya fokus dan konsisten. Makanya sampai sekarang pun Baby Cumi itu menjadi andalan di setiap penjualan saya. Tuh. Nah, itu salah satu favorit saya juga tuh dulu, Oh Kak iya, Sinta. nanti kirim alamat ya Iya. Mbak Kia. Ih, makasih banyak. Dulu tuh aku sering beli yang di Dokter Mau Sutomo itu Mas loh, Budi langsung Kak. lirik-lirik Nanti gitu, Mas Budi itu. Mau juga ya, Mas? mau juga kayaknya dia, Kak. Bisa, Nah, Anu jadi bisa, Kak bisa. Sinta, anu Kak Sinta, Kia ini konten kreator juga dia Kak, foodies gitu. Oh iya, sering lewat cuma saya lupa nama. oh gitu. Oke, Mm-mm. Kak. Ya memang kita kan tadi benar kata Kak Sinta gitu. Mau nggak mau kita harus adaptasi ya, Kak ya, di dunia Iya digital bener. yang semakin berkembang gitu. Bahkan kalau dengar cerita Kak Sinta yang udah kolaborasi sama KOL atau influencer mulai dari tahun bahkan belum 2020 itu artinya kan sudah selangkah lebih maju gitu. Iya bener. Nah, apalagi di yang sekarang udah ya ampun hari ini kita trennya apa besok bisa beda lagi gitu ya Iya. Kak. Itu dia. Nah, benar tadi Memang kata harus Kak Sinta kita bahwa memang lihat progres-progres digitalisasi ini. Soalnya banyak sekali juga aplikasi-aplikasi yang dimana kita bisa banyak belajar kok di situ. Jadi intinya kita mau belajar apa enggak gitu. Kan uangnya kan buat kita juga, bukan buat orang lain kan gitu. Jadi kalau mau iya, saya mau bisnis itu selamatkan diri dulu, nanti baru kita bisa bantu orang lain. Gitu. iya, betul. Kuncinya mindset ya, Kak. Yes, dirubah dulu mindsetnya. Mindsetnya. Oke, Nika ini super seru banget ya pembicaraan kita, tapi kita mungkin hold dulu untuk ke Q&A-nya karena Kak Budi ada sesuatu untuk dibagikan nih. Tadi seperti yang aku singgung di awal, kita pengen kenalin dulu seputar IndiBiz ke teman-teman peserta yang di sini. Mungkin ada yang belum tahu, jadi kita sebagai penyelenggara pengen sharing nih Kak terkait IndiBiz sebentar. Jadi sambil Kak Sinta istirahat, kita sharing dulu ya Kak sama Kak Budi sekitar kurang lebih 10 menit terkait dengan IndiBiz. Oke, Kak Budi, kalau gitu kita persilakan untuk memberikan materinya. Silakan. Oke, thank you Kak Kia. Teman-teman izin share screen ya. Kita masuk ke sesi Indibis sebentar sebelum kita lanjut ke sesi sharing session pertanyaan dan tanya jawab ya bareng Kak Sinta. Kalau tadi mungkin kita udah mengenal pembicara kita hari ini ya seru banget. Tapi kurang Abdul rasanya kalau kita belum kenal nih Abang dan Kakak Indibis itu apa? Hari ini ada workshop, webinar diselenggarakan sama Indibis. Nah, jadi aku mau ngasih info sedikit nih terkait Indibis itu apa dan kita tuh punya promo program apa aja. Oke. Jadi teman-teman Indibis ini apa sih? Apa bedanya sama IndiHome kan sama-sama Telkom gitu. Nah, di sini yang membedakan kita dengan IndiHome yang pertama mungkin kalau IndiHome memang produk dari Telkom tapi dirancang untuk kebutuhan residensial nih teman-teman. Jadi kayak kebutuhan di rumah yang mungkin kayak cuma buka TikTok, buka-buka YouTube, browsing, sosmed dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan Indibis ini internet digital bisnis ya, konektivitas WiFi gitu-gitu ya. Internet yang dirancang dari Telkom untuk bisnis. Yang merupakan keunggulannya itu yang pertama kecepatannya itu mulai dari 50 Mbps sampai dengan 300 Mbps. Nah, terus yang kedua mungkin keunggulan dari Indibis ini dia kecepatannya udah di 1:1 dan 1:2 nih teman-teman. Mungkin untuk
internet-internet yang sejenisnya ya, provider-provider yang lain, dia mungkin hanya di 1:4. Nah, kurang lebih teman-teman udah ada gambaran nih, berarti seberapa cepet sih Indibis itu. Nah, begitu. Terus yang kedua mungkin dia jaringannya udah, insya Allah nih teman-teman, udah paling lengkap ya dibanding provider yang lain. Karena kita udah membangun jaringan di berbagai macam daerah, mungkin sampai ke daerah yang agak ke dalam dan agak di pinggir seperti itu. Terus koneksi internetnya cepat dan stabil sudah pasti. 300 Mbps, 100, 175, 150, dan 75 itu juga udah cukup untuk menunjang teman-teman yang mungkin punya ruko untuk bisnisnya, usahanya, terus mungkin usaha all shop dari rumah juga udah bisa, dan lain sebagainya seperti itu. Terus juga kita itu nggak cuma jual internet nih abang dan kakak, kita juga ada produk digital bisnis ya, mulai dari CCTV, dashboard untuk blast WA, blast pesan dan lain sebagainya. Terus juga ketersediaan layanan pelanggan kita itu udah 24/7 nih abang dan kakak. Jadi jangan takut kalau misal di sore, malam, atau dan lain sebagainya di waktu-waktu tertentu tiba-tiba ada gangguan. Untuk pelayanan laporan dan penanganan kita juga udah pastinya fast response seperti itu. Adapun juga di Indibis ini ada yang namanya ekosistemnya Bang dan Kakak. Kalau dibilang ekosistem ini mungkin seperti segmen ya kalau untuk bahasa umumnya. Jadi di Indibis itu kita ada segmen atau ekosistem apa aja sih? Yang pertama kita ada sekolah. Kita bisa menunjang sekolah juga. Mulai dari universitas, SMA, SMP, SD, bahkan PAUD dan lain sebagainya. Yayasan juga udah banyak yang kerjasama bareng sama kita seperti itu. Terus juga ruko, kayak ruko-ruko, kafe gitu, coffee shop gitu juga udah banyak yang kita support untuk jaringan internetnya. Juga ada di hotel ya, mulai dari hotel yang kelas menengah sampai yang bintang paling atas seperti itu. Ada juga multi finance, perbankan, ya kan, perkreditan, pendanaan itu juga udah banyak yang pakai Indibis. Terus di health itu juga mulai dari klinik, apotek, terus sampai ke laboratorium, bahkan sampai rumah sakit daerah dan pemerintah juga udah banyak yang pakai Indibis seperti itu. Terus ada juga di energi, mungkin seperti di bidang pertambangan ya, terus di ekspedisi, properti, media komunikasi, manufaktur, agriculture, dan government seperti itu. Di samping itu juga kita ada tadi seperti yang saya bilang ya, produk kita tuh ada yang bundling. Biasanya bundling tuh dia lebih terjangkau nih harganya. Jadi udah dapat internetnya, udah dapat bonus produk digitalnya seperti itu. Nah, di bulan April ini teman-teman, karena memang ikonik dengan yang namanya Hari Kartini, kita menghadirkan promo harga spesial untuk promo ini. Kita udah bonus 90 channel TV nih teman-teman. Bayangin kok teman-teman yang punya apa namanya, mungkin kafe atau resto atau coffee shop nih, bisa nampilkan channel TV-nya mungkin atau dan lain sebagainya. Terus untuk di hotel juga atau mungkin di penginapan juga bisa tuh pakai bonus yang 90 channel TV. Kita juga kecepatannya sampai dengan 300 Mbps, bisa di scan barcode-nya, harganya mulai 300 ribuan aja seperti itu. Oh, ini berlaku sampai dengan akhir April nih teman-teman. Ini kan udah di tanggal 27 ya. Jadi mungkin berpikir dulu, dipikir baik-baik dulu, promonya cepet banget nih habisnya, langsung digas aja ya. Seperti itu. Nah, tadi seperti yang aku bilang di awal, di samping kita juga berjualan untuk koneksi atau internetnya, kita juga menghadirkan produk digital bisnisnya nih. Jadi yang pertama kita itu ada yang namanya Pijar Sekolah. Kalau teman-teman mungkin tahu platform pembelajaran yang lain kayak Ruangan Guru dan lain-lain, dari Telkom kita juga menghadirkan namanya Pijar Sekolah nih. Jadi kalau untuk teman-teman nih yang punya anak yang masih sekolah mungkin di bangku SMA, SMP, atau SD, kita ada Pijar Sekolah yang dimana platformnya ini mempermudah dunia pendidikan ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh yang punya anak tuh mungkin eh, ujiannya udah bisa lewat online, bagi rapotnya bisa lewat online, absensinya juga bisa lewat online yang bisa dipantau langsung dari sekolah. Guru-gurunya juga bisa memberikan apa namanya materi secara digital, bimbingan dan lain-lain sebagainya. Jadi mempermudah eh, dunia pendidikan kita juga di era digital ini. Ya, ada juga kita lanjut ke Omni Communication Assistant nih Ocha. Jadi kalau abang dan kakak nih misal Mbak Sinta atau teman-teman punya usaha yang lain, pasti banyak dong sosmednya di zaman digital ini. Mungkin ada
ada TikTok, ada IG, ada WhatsApp, YouTube dan lain-lainnya. Nggak mungkin kan buka satu-satu setiap ada pelanggan yang DM atau message gitu kan. Nah, di Omni Ocha ini, di Omni Communication Assistant ini, teman-teman cukup buka satu dashboard, nanti bakal nampilkan semua sosmednya teman-teman. Jadi tinggal dicek aja, oh ternyata ada yang dari WA, nggak usah buka WA, close, buka IG lagi. Nggak, dia udah nampilin semua seperti itu. Adapun juga Netmong ini monitoring tools ya. Jadi kalau teman-teman punya usahanya yang banyak cabangnya, dari sini bisa mantau jaringannya, servernya gimana, lagi down atau stabil atau gimana seperti itu. Nah, produk unggulan kita nih Kak Kia, namanya Antarex Easy. Bedanya apa dengan CCTV yang lain? Antarex Easy ini CCTV, jadi dia udah banyak fiturnya ya, mulai dari 360 derajat, 180 derajat dia bisa muter, ada move trackingnya, jadi kalau ada pergerakan yang mencurigakan dia bisa nge-tracking. Ada juga mode malam sama untuk komunikasi two way voice seperti itu. Yang terakhir mungkin di WMS, kalau yang teman-teman tahu mungkin kayak seperti di WiFi Corner, nah itu kita produk kita juga seperti itu. Nah, di samping itu tadi juga kita ada program nih, Kak Sinta, Kak Kia dari Telkom. Kita ada yang namanya Sobis. Jadi selain menjadi pelanggan kita juga mengajak teman-teman ini menjadi apa namanya eh afiliat atau mitra kita. Jadi teman-teman yang bisa daftar Sobis nanti jadi mitra kita, tim kita juga. Kalau punya rekanan atau kenalan yang mau pasang di bis bisa direkomendasikan pakai ini bis. Nah, nanti teman-teman yang udah terdaftar sebagai Sobis itu bakalan dapat fee dari kita gitu. Jadi sistemnya skemanya seperti affiliate seperti itu. Oke, Kak Kia, mungkin itu aja ya yang aku sampaikan di sore hari ini. Teman-teman juga kayaknya udah pada nggak sabar nih mau bertanya langsung ke narsum kita di sore hari ini, ke Kak Sinta. Terima kasih, Kak Kia. Terima kasih banyak, Kak Udi. Nah, itu tadi ya, Abang Kakak sekalian, terkait dengan IDBIS. Jadi memang internet dari IDBIS ini disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kalau ini Jadi siapa, Wal? agak jadi memang disesuaikan sama kebutuhan bisnis dan orang-orang bisnis yang mungkin operasionalnya itu pasti lebih lebih banyak kebutuhannya gitu ya dibanding dengan internet rumahan saja gitu. Tadi juga tersedia kita dari mulai 50 Mbps hingga 300 Mbps. Jadi buat teman-teman, abang kakak semua yang punya usaha atau mungkin tadi ya bekerja di bidang perkantoran atau mungkin ada juga di sekolah, kita semua punya ekosistemnya. Jadi bisa disesuaikan juga dengan background masing-masing seperti itu. Untuk berlangganan boleh nanti kepoin di sosmed kita di indibis.borneo. Kita sudah ada di IG, TikTok, X, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin kita move ke sesi Q&A, tapi dengan Kak Sinta langsung nih. Nah, bagi abang kakak di sini yang sudah bergabung dari awal mungkin pada penasaran tadi ya sama kisahnya Kak Sinta gitu dan ini tidak terbatas ke perempuan saja ya Kak Sinta ya jadi abang kakak yang abang-abang juga nggak apa-apa nih bertanya seputar bisnis ke Kak Sinta seperti itu boleh bertanya secara langsung. Nah ini ada Kak Sondil ya yang sudah raise hand, boleh Kak disebutkan namanya siapa, mungkin punya usaha apa dan pertanyaannya apa, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dilson, biasa disapa Halo Sondil. Dilson. Ya, Kak Sinta. Dilson Sondil. Iya, Sondil. Kebalikan. Ya, kalau saya di rumah itu pernah sih usaha kecil-kecilan, home industry, tapi stiker itu loh. Ya, stiker itu baru berapa waktu lalu pas COVID itu udah berhenti lagi. Terus lanjut lagi karena mungkin kerja freelance ya aku ya di IndiHome juga. Ya, jadi gimana sih? Maksudnya biar usaha kita biar dikenal oleh masyarakat, walaupun usahanya kecil ya, Kak Sinta. Halo, dengar ya Iya. suaraku ya? Ah, Terdengar Kak. dengar. Ya, Saya lagi walaupun masih mencerna nih pertanyaannya. ya, walaupun usahanya kecil tapi belum begitu terkenal. Ah, maksudnya yang dimaksud sama Kak Sinta waktu awal itu kan harus memperkenalkan dulu ya produk kita ya, Hmm. lewat media sosial maupun juga yang offline kayak penyebaran brosus, leaflet
brosur dan lain sebagainya supaya masyarakat tahu tentang personal branding kita. Tapi saya pernah lakuin, tapi hasilnya zong. Ya mau apa lagi? Ya gitu loh Kak. Maksudnya bagaimana kita mempercayai pelanggan agar dia tetap langganan terus ke tempat usaha saya gitu. Oke, bisa Ya. saya jawab ya Terima langsung kasih. ya Mbak Dia. Terima kasih. Ya, Boleh Terima kasih. langsung Mas, Kak Sinta, silakan. Mas Dilson ya. Nah, ini di mana Ya. posisinya? Saya di Samarinda apa di? Ungaran, Semarang. Oh, jauh juga ya, di Semarang. Ya. Nah, jadi gini, setiap namanya bisnis itu kita lihat peluang di sekitar. Jadi pada saat saya memulai bisnis itu, apa sih yang membuat kita pengen usaha apa? Seperti yang saya bilang tadi, kita harus lihat dulu marketnya seperti apa. Kemudian pada saat kita jalan itu kita suka enggak gitu. Nah, terus itu kemudian kita harus konsisten. Mungkin kurangnya di situ adalah yang seperti saya bilang promonya kurang atau kalau kita bahasa bisnis itu kita bakar duit. Nah, bakar duitnya seperti apa? Satu, mempromosikannya lewat selebgram-selebgram yang bisa kita gunakan medianya untuk mempromosikan jualan kita. Jadi kayak misalnya stiker tadi, kamu misalnya dia lihat Misalnya kamu lihat nih selebgram ini dia punya usaha juga terus itu mau nggak kak aku buatin ini nanti tapi bantu promosikan ya aku buatin stiker ini dengan logo kakak atau segala macam lah. Nah mungkin kurangnya di situ. Intinya kalau namanya suatu bisnis itu kalau promonya kurang otomatis dia juga hasilnya juga bakal kurang. Nah kalau bisa mau mulainya dulu, mulai lagi dari awal, terus itu kita buat target-target apa yang harus kita lakukan, buat perencanaannya seperti apa, kemudian nanti bagaimana marketingnya, terus itu bagaimana solusi-solusi pada saat ini bisnis lagi turun atau gimana, ya itu bisa kita pikirkan di situ. Jadi kalau bisa kita lihat dulu nih pergerakannya. Misalnya ini bilangnya mau mau memulai lagi. Kalau misalnya mau mulai lagi coba aja dengan yang trik-trik yang saya sebutkan tadi, karena saya juga pernah merasakan kondisi di seperti itu. Nah, ada kepercayaan-kepercayaan itu memang harus kita jaga. Kalau sudah ada satu customer, kita, tolong bantu ya Pak, bantu infokan ke keluarga, ke rekan-rekan. Kalau misalnya saya punya jasa stiker, penjualan apa, produk stiker dan Nah, sebagainya. dasar. Mungkin itu ya poinnya. Oke, Mbak Kia, Tapi lanjut. tapi saya nambahkan sedikit ya, tambahkan Boleh, sedikit boleh, lagi boleh? Tambahkan boleh. Boleh, sedikit lagi silakan. boleh? Nah, kalau semisal ini kan kita kan di era digital kan banyak begitu persaingan ya, stiker Oh, sudah banyak banget, yang menjamur ya. banget. Ya, nah itu gimana caranya untuk tidak biar kalah, maksudnya orang lain biar itu loh, maksudnya dia tidak kalah saing gitu loh, maksudnya aku lebih Tetap beda dari berkarya yang lah lain gitu atau loh. memang Nah, kita punya lebih inovasi tet- gitu. ya tetap berkarya, tetap konsisten. Kedua juga harus ada trik yang dimana masnya harus ada beda dari yang lain. Jadi kan kita misalnya Ya, kita betul. penjualan stiker itu ada logo, misalnya ada pembuatan jasa logo. Nah, gimana caranya? Dirimu misalnya free desain nih atau kalau misalnya untuk penjualan ya atau ada logo-logo yang udah tahu sama kalau misalnya kamu pesan ini sama Mas Dilson deh. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu kita harus punya personal branding sendiri Mas Sondil Dilson. Jadi begitu. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya kita satu yang tadi saya bilang harus ada karyanya. Yang kedua juga ada personal branding yang harus kamu ciptakan. Jangan hanya oh semua penjual stiker lo banyak. Cuma memang harus ada clue yang dimana orang pengen belinya sama kamu gitu. Contohnya saya bilang kan saya adalah eh, orang pertama yang jual baby cumi gitu. Nah, jadi di dalam Instagram saya itu saya bilang pelopor pertama penjualan baby cumi. Jadi orang tuh udah mentok, wah ini kok pelopor pertama berarti pertama nih di Samarinda nih. Nah, padahal mungkin sebelumnya ada tapi mungkin tidak viral aja. Mungkin seperti itu ya contohnya, Mas Dilsan. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama sehat terus ya. Baik. Ya, Ya memang ternyata Oke. pebisnis itu banyak kegiatannya ya Kak ya. Jadi ada freelance-nya, terus ada Iya, kegiatan sama ya. kayak saya. utama gitu. Iya. Jadi buat Ada apa jatuh kakak bangunnya. belum tahu. Nah, itu dia. Aku izin spill dikit nih buat teman-teman. Mungkin ada yang nggak tahu ya Kak Sinta. Kak Sinta ini juga ASN teman-teman. Tadi udah di spill di awal ya. Jadi Kak Sinta ini juga Oh, merupakan ibu lurah seperti itu di salah satu kelurahan di Samarinda. Jadi Oke, memang benar. luar biasa tangguh gitu ya
luar biasa tangguh gitu teman-teman pebisnis ini ya Kak Sinta. Patut ditiru nih semangatnya. Oke, itu tadi dari Kak Dilson ya. Ini mungkin yang lain ada yang Ya, ini dari Kak Armi Yunaldi. Boleh kita dengar Kak pertanyaannya dan boleh diperkenalkan juga bisnisnya apa seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya cukup jelas nggak Bu terdengar? Terdengar, terdengar. Baik, kenalkan sebelumnya saya Armi dari Tangerang, Banten. Saya pertanyaannya sederhana saja nih Bu Sinta. Ya, karena terkait materi hari ini yang berkaitan dengan Hari Kartini gitu ya. Nah, dari penjelasan dari Bu Sinta tadi gitu kan, bagaimana integrasi antara digitalisasi dan AI dengan Hari Sana Kartini ya. itu terhadap Poin. uh, perkembangan bisnis UMKM gitu. Indikator apa yang menjadi faktor utama menjadikan UMKM itu bisa sustain ke depannya gitu. Kemudian dari segi jenis bisnis pun apakah berpengaruh? Oh, jenis bisnis A ini lebih cocok nih di kondisi sekarang gitu. Atau memang secara general gitu. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Bu Sinta. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Kak Armi. Izin merangkum tadi ya Kak Sinta. Jadi yang pertama adalah apa sih yang faktor atau indikatornya gitu. UMKM itu bisa sukses atau sustain. Sama yang terakhir adalah eh, secara general itu apa sih hubungannya tadi ya antara si semangat Kartini ini dengan pebisnis itu sendiri. Oke, saya jawab ya. Dengan Mas Armi ini dari mana nih? Salam kenal ya, Mas. Salam kenal Bu Sinta, saya dari Tangerang, Banten Bu Sinta. Oh, lumayan ya jauh juga ya ternyata. Saya heran ini lah perempuan-perempuannya mana ini? Laki-laki yang ini semua, tapi nggak apa-apa. Ini Masih kita belajar malu-malu karena kayaknya laki-laki Kak. juga. Ya, karena laki-laki juga memang harus tuh menjadi tulang punggung ya. Nah, jadi namanya bisnis itu kita tuh harus suka dulu yang pertama. Jadi kalau Mas Armi jangan ikut-ikutan. Nah, saya dari dulu bisnis saya nggak suka ikut-ikutan. Terserah orang mau jualan apa, FOMO apa, saya tidak pernah mau ikut kayak misalnya contoh yang baru-baru ini risol maca ya, yang rame sekali itu eh, ada juga yang istilahnya rezekinya bagus pada saat dia FOMO. Ada juga yang dia menciptakan brandnya dia sendiri akhirnya meledak gitu. Kalau saya dari dulu sampai sekarang, kalau ada yang baru-baru saya nggak pernah ikutin. Malah saya juga nggak suka yang istilahnya pengen beli gitu, nggak ada rasa penasaran. Ya mungkin karena memang di dalam pikiran saya kalau saya masih bisa buat kenapa saya harus apa untuk beli gitu. Nah, jadi saya seperti itu, rata-rata seperti itu. Jadi namanya bisnis itu suka dulu, jangan sampai kamu ngerasa bisnis aku coba-coba. Jangan, nggak ada yang namanya coba-coba dalam satu bisnis. Kalau misalnya kita pengen menjadi orang yang benar-benar sukses ya, sukses di bidangnya. Contohnya, saya dari awal 2017 sampai detik ini saya tetap menjual baby cumi. Yang lain-lainnya kayak daging mercon, paru, dan menu-menu yang lain itu mengikutin. Karena apa? Best sellernya pasti baby cumi. Jadi yang saya tonjolkan adalah baby cumi. Gimana caranya itu sukses? Jadi semua penjualan kayak gitu nanti ada namanya giveaway dan juga untuk lebih dikenal sama orang lain. Terus itu suka kayak kasih gratis-gratis yang lain. Jadi kalau misalnya kamu beli satu dapat satu, ya kayak gitu-gitu kita bakar-bakar uang lah, bukan bakar uang, berbagi rezeki. Jadi gitu Mas. Nah, kalau untuk di kita era Kartini ini contohnya ya di Kartini dengan tema sekarang ini, nah kita harus membuka peluang dimanapun kita lihat dulu bagusnya seperti apa di era digital ini. Yang pasti kita udah tahu lah ya, TikTok tuh luar biasa loh perkembangannya dan juga Instagram juga untuk sementara juga masih oke. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jangan kita keterbelakangan. Jadi yang istilahnya kita nih eh harusnya bisa sekarang, kenapa kita mulai nanti-nanti gitu. Jangan ditunda-tunda ya kalau mau bisnis. Oke, mungkin itu jawabannya, Mas Armi. Boleh menanggapi sedikit Bu Sinta? Boleh. Berkaitan dengan tadi kalau bisnis itu kalau bisa yang memang yang kita sukai. Hmm. Saya sempat suka sama jenis bisnis dari tempat teman saya bekerja. Cuman dari Apa tuh? tempat teman saya bekerja. Itu dia itu jenis makanan dan itu bakmi. Nah, dia Hmm. sempat
bahkan dia sempat memasak bakmi itu di rumah saya gitu kan, di tempat saya. Hmm. Dia bawa bahan-bahannya dan saya lihat bahan-bahannya ternyata masih umum lah dijual di pasaran gitu. Sehingga membuat saya tertarik gitu dari tampilannya, dari rasanya, ada Hmm. keunikan-keunikan tersendiri. Menurut Ibu Sinta, jika saya memulai usaha tersebut dengan produk yang sama ini gitu kan. Nah, ini bagaimana memaksimalkannya tapi produk ini benar-benar brandnya kita sendiri gitu. Apalagi nanti ada yang mengetahui tentang produk yang kita jual dari pelanggan di tempat teman saya bekerja tersebut. Jadi agar Hmm. persepsinya tidak apa ya, oh ini kan produk dari tempat saya beli di sana gitu. Jadi seolah-olah Hmm. kita menciplak atau gimana gitu kan, atau mungkin aja ada yang Takutnya mengira copy gitu ini paste ya. iya. Nah, cuman bagaimana memaksimalkannya supaya ini benar-benar real menjadi milik kita dan persepsinya di masyarakat itu benar-benar pemiliknya itu kita, bukan brand sebelah gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau saya tanggapin seperti itu, kita bisa melihat gimana caranya dirimu harus beda dari yang lain. Memang sama-sama mie ayam, tapi memang ada satu yang seperti saya bilang sama Mas Dilson tadi, ada satu yang kita itu punya kita gitu loh. Nah, mungkin dari segi pada saat tampilan itu kita ngeliat logonya dulu. Ini contoh ya, kalau misalnya dari awal itu kita ngelihat logo mie ayam atau logo brand kita. Jadi orang tuh terpatok, oh ini punyanya si ini nih. Nah, ternyata jualannya sama dengan yang sebelah. Aku mau coba deh dengan yang ini. Nah, jadi tapi harus menarik dari segi logo, terus dari segi tampilan, platingnya seperti apa. Kalau bisa ada sedikit perbedaan, walaupun nanti pada saat dicoba rasanya sama. Contohnya di Samarinda itu ada ayam mae, ayam pae dan sebagainya. Terus itu yang kayak ayam KFC apa segala. Semuanya kan rata-rata sama, cuma ada sedikit membeda gitu. Pembedanya apa? Mungkin lebih juicy ayamnya, terus semua lebih crispy, kulitnya, yang hal-hal yang kayak gitu. Padahal sama, produknya sama, sama-sama ayam Kentucky gitu loh. Nah, saya harapkan nanti Mas Armi juga begitu. Kalau misalnya produknya mie ayam, misalnya disama-samain, is oke lah, nggak apa-apa. Tapi saya ada yang beda loh, Mas. Nah, gitu. Oke? Oke, Oke, siap. terima kasih banyak Bu Sinta atas Iya, jawabannya. sehat-sehat ya. Sukses. Terima kasih Kak Sinta atas jawabannya dan Kak Armi atas pertanyaannya ya. Tadi kalau bisa merangkum gitu ya, tadi kata Kak Sinta bahwa memang kita sebagai pebisnis itu harus punya pembeda gitu. Baik dari segi brandingnya mungkin tadi logo sama packaging itu juga bisa di otak-atik ya Kak Sinta ya. Kadang kita kalau ngelihat orang berjualan yang cuman biasa aja gitu packagingnya, tapi ketika sudah di level up gitu nanti harganya juga pasti mengikuti gitu berbeda. Lalu tadi juga kata Kak Sinta, kita juga bisa bermain di segi rasa, bisa lebih juicy kah produknya atau lebih garing, lebih crispy dan terakhir penting banget sama promo gitu ya Kak ya, ada gimmick-gimmick itu Penting boleh itu banget promo itu. Mm-mm. dikasih programnya gitu. Nah, ini Kak Sinta sepertinya Kartini-Kartini kita ada yang bertanya tapi melalui kolom chat. Boleh Kak Ajeng mungkin bisa open mic sama open cam kali ya. Kita bertanya secara interaktif. Apakah hadir Kak Ajeng? Ajeng. Atau belum bisa open mic dan open cam? Boleh open Mas. mic nggak Kak sama open cam Kak Ajeng? Nih pertanyaannya. Kalau tidak kita bacain aja. Maaf belum bisa, lagi terkendala sinyal. Oke. Ini izin kami bacakan aja ya Kak Sinta ya. Iya. Dari Kak Saya baca juga Ajeng. ini Jadi soalnya. ya oke. Kak Sinta izin bertanya, gimana Kak dalam membangun bisnis untuk bisa mengelola resiko reputasi bisnis kita di era digital? Apalagi di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan bagaimana untuk menghadapi fenomena kejenuhan pasar dalam pasar digital? Strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menemukan niche market yang tepat dan mempertahankan loyalitas pelanggan? Ada banyak ya Kak pertanyaannya. Mungkin bisa pertama dulu Iya. mengelola Sat- resiko reputasi bisnis di era digital. Karena ini agak riskan ya Kak kalau sudah masuk digital ya Kak. Sekali Mm-mm. kita viral tuh kadang-kadang bisa bisa terkenal banget atau justru malah jatuh banget gitu. Nah ini gimana nih Kak cara menanggapinya? Nah, kalau saya lihat sih sekarang ini era digital itu kita lihat ya kalau udah viral, viralnya luar biasa ya. Tapi kalau sudah jatuh, jatuhnya juga luar biasa gitu. Nah, jadi untuk konsisten itu memang sebenarnya nggak gampang.
tapi tergantung dari semua produk-produk yang kita jual. Makanya saya bilang harus unik ya. Yang saya bilang tadi kan harus unik setiap produk yang kita yang bakal jual. Terus kita harus pede juga dengan apa yang kita jual gitu. Jangan kita ngerasa oh kayaknya bisnisnya susah deh, reputasi bisnis aku kok makin hancur deh dengan era sekarang ini. Gak bisa, kekuatan pikiran kita tuh itu bisa merubah semua loh gitu loh. Dan itu pernah saya alami di tahun 2021 pada saat saya kehilangan karyawan-karyawan saya. Bayangkan aja pada saat COVID, bayangkan saya mem-PHK 220 orang karyawan saya dalam satu cabang aja. Saya menutup cabang sekitar 3 pada saat itu. Dan situ bagaimana rasanya yang biasa viral banget waktu di Stomo. Saat itu di Stomo itu. Saya punya partner bisnis itu lumayan banyak. Saya rasanya hati saya tuh aduh hancur sekali saat itu ya. Jadi saya ngelihat wah ini kasihan banget nih teman-teman yang ada di sini gitu. Nah, di situ akhirnya saya bangkit lagi. Nah, untuk membuat reputasi bisnis kita menjadi besar lagi, kita mulai lagi dari nol. Bukannya kita benar-benar harus jatuh, nggak bisa seperti itu. Jadi kita lihat lagi bisnis kita tuh bagaimana bisa tetap bertahan gitu loh. Kita memaksimalkan pertemanan, memaksimalkan dengan pelanggan. Nah, ini bisa menjawab mempertahankan loyalitas pelanggan. Pelanggan-pelanggan yang sempat tidak beli sama kita bangun lagi. Bangun apa? Bangun komunikasi. Nanti kalau sudah bangun komunikasi, gimana nih? Aku ada produk baru loh ini. Nah, mau coba nggak? Kayak contohnya saya ada produk baru nih namanya botajin, botok tahu telur asin. Kalian mau coba nggak? Ini coba deh gini-gini. Akhirnya, kak aku nggak suka kak yang itu. Ya udah yang lain ya. Kalau misalnya aku mau jual cumi pedas yang punya Meldi, nah itu kan saya buat tuh cumi cili padi saya namakan. Akhirnya, oh yaudah kak mau mau coba deh. Nah dari situ kita membangun kepercayaan pelanggan lagi gitu. Oke, Mbak Kia? Bagaimana Kak Ajeng? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sepertinya udah merangkum keduanya tadi ya Kak ya, dua Iya, pertanyaannya. langsung keduanya. Banyak juga ya ini yang Oke, tanya-tanya boleh. banyak Kak baru bermunculan nih. Mungkin kita Iya. lanjut aja nih. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ariel Isbat Nurhak. Saya izin bacakan pertanyaannya. Saya Iya, ingin iya. bertanya, Kak, apakah ada satu masalah atau struggle yang Kak Sinta ingat banget dalam merintis usaha dan bagaimana solusi atau cara Kak Sinta untuk bisa keluar dari masalah tersebut? Nah, tadi udah disebut-sebut yang Iya, ini ya, Kak, sudah yang tadi. PHK Kehilangan karyawan itu sakit banget karyawan. loh. Banget. Jadi di antara 20 karyawan itu, saya kan kalau nggak salah 27 apa cuma 4 sampai 5 karyawan aja yang saya pertahankan saat itu dan mereka mau dengan gaji yang minim saat itu kan. Nah, akhirnya COVID sudah nggak ada lagi, bukan nggak ada, tetap ada, tapi akhirnya pemerintah membuka peluang kalau nggak salah hari itu yang waktu saya buka di Marimar itu. Nah, buka di situ akhirnya mulai naik lagi karena buka cabang lagi saat itu. Gitu. Berarti Memang sempat semua kena masalah tuh mental, emang harus Kak. dihadapin sih. Iya, iya. Itu kalau saya kayaknya kena mental deh, Kak. Banget. Mental Banget. Saya banget ya. kalau misalnya mikir, soal kalau nggak mikirkan nasib karyawan itu rasanya kayak gimana gitu. Nah, di situ satu Mm. titik terendah saya dalam satu bisnis mem-PHK 20-an karyawan itu rasanya jelek banget dah. Soalnya pada saat itu lagi viral-viralnya tuh 2019 2020 tuh bisnis saya. Oh, Akhirnya langsung justru COVID, lagi nggak naik boleh ya, Kak. jualan. Iya. Dan di situ menurut saya itu yang hal yang nggak mau terulang lagi lah. Janganlah kalau Mm. bisa. Gitu Yang Mbak saya Kia. ingat tuh dulu lagi rame-ramenya karena waktu saya ke yang di Dr. Stomo cabangnya Kak Sinta itu Hmm. pas lagi bukber di 2019 Kak kebetulan. Hmm. Memang rame gitu saya Rame lihat ya. banget pokoknya. Rame Sampai banget. macet tuh tiap hari macet banget itu. Itu ya bisa bangkit lagi tuh pasti Iya, perjuangannya ada banget perjuangannya sih Kak luar ya. biasa memang. Oke, kalau gitu izin nih Kak kita ke next question dari Kak Regina Fortuna Indriani. Kak Hmm. Sinta ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai penjual menjaga keseimbangan antara mengikuti tren pasar dan tetap mempertahankan identitas brand sendiri. Wah, ini unik nih Kak. Gimana nih Kak? Mm-mm. Bagaimana menjaga penjual apa? Bagaimana cara kita sebagai penjual menjaga keseimbangan antara mengikuti tren pasar dan tetap mempertahankan. Yang seperti saya bilang, saya orangnya nggak FOMO. Nggak tahu kenapa ya, pengen banget sih sebenarnya kayak jual-jual hal-hal yang kayak kemarin itu. Contohnya apa ya? Maca ya, maca itu kan orang lagi rame-ramenya tuh jual maca. Jadi waktu kemarin ada event, bukan event sih, kita jualan di Gor Segiri, rata-rata itu jual maca, risol maca.
gitu. Tapi saya jujur aja saya nggak tahu kenapa dalam diri saya nggak mau FOMO gitu. Untuk mencobanya pun nggak pengen gitu loh. Tapi mungkin ya itu hal yang tidak patut diikutin. Tapi bagi saya, menurut saya harus mempunyai kreasi yang dari ide saya sendiri gitu, bukan mencontek dari orang lain gitu. Nah itulah cara mempertahankan identitas brand saya sendiri. Personal brandingnya kan saya, Miss Kekinian gitu kan. Tapi Miss Kekinian tuh punya apa aja di dalamnya? Penjualan baby cumi, di situ juga kita jadi konten kreator, di situ juga kita jadi konsultan UMKM. Jadi dilihatnya tuh Miss Kekiniannya bukan baby cuminya gitu. Tapi yang di otaknya mereka itu kalau misalnya Miss Kekinian jualan berarti ada baby cumi nih. Nah, itu dia. Oke, memang kalau pelopor-pelopor ini Hmm. justru kalau ada tren tuh pengen ngikutin tuh gimana gitu ya Hmm. Kak ya. Karena untuk Iya, mempertahankan itu tuh orang kenalnya apa gitu kan dari si iya, produk kita gitu. gitu. Oke, oke, siap. Dan memang tergantung pilihan ownernya itu sendiri ya Kak ya, memprioritaskan yang mana. Antara tren Kak atau identitas brandnya. Oke, kalau gitu izin lanjut nih Kak. Masih banyak pertanyaan ini dari Kak Sony. Kak Sinta izin bertanya, bagaimana Iya. mengatasi kejenuhan dikarenakan kerjanya merangkap nih? Jadi dia Oh ya, owner, terus market. juga Banyak marketing kerja. dan juga usaha laundry sepatu di balik papan. Nah, gimana nih Kak cara mungkin membagi waktunya dan juga tadi mengatasi kejenuhannya? Coba bagi waktu seperti saya. Saya juga Ini satu SKS sendiri kayaknya tuh Kak. iya, mungkin kalau kalian bisa mengenal saya lebih jauh, misalnya kalian follow Instagram saya, mungkin capek dengan kegiatan saya. Cuma, cuma kita tuh harus ada yang namanya prioritas. Nah, itu dia. Seperti hari ini, saya tahu hari ini saya diperlukan banyak orang untuk berbagi ilmu, dan di situ juga saya membatasi untuk penjualan saya. Hari ini kita nggak buka dulu ya. Saya bilang karena saya hari ini nggak sempat masak, karena saya hari ini ada kegiatan Zoom meeting. Nah, jadi hal yang seperti itu tuh kita harus tahu di mana yang namanya prioritas, yang mana nanti masih bisa dikesampingkan. Tapi kita lihat lagi nih, seperti yang Mas Yo bilang, jenuh tuh pasti ada namanya semua hubungan dengan pertemanan, rumah tangga, penjualan, dan semuanya itu pasti ada rasanya jenuh. Nggak mungkin nggak ada. Nah, tergantung dari kita sendiri. Jenuhnya karena apa? Kalau bisa jangan lama-lama jenuhnya gitu loh. Cari aktivitas yang membuat kita tuh ada struggle lah, gimana caranya mimpi itu kita harus raih. Nah, cara raihnya gimana? Kalau misalnya kita raihnya dengan kejenuhan ya nggak akan bisa. Ya mungkin itu jawabannya ya. Tuh memang harus melakukan dari hati berarti ya Kak ya. Benar, apa-apa semua dari hati. Jadi bisa tahu tadi skala prioritasnya yang mana. Karena Hmm. kita setiap hari juga pasti nggak melakukan yang itu-itu aja gitu ya Kak. Kayak ini Benar, Kak benar. Sinta lagi Contohnya saya diundang. gini, saya tuh Mbak tipe orang yang jujur aja kadang mut-mutan. Jadi kalau misalnya satu hari saya pengen bener-bener full di rumah, saya full di rumah. Jadi saya nggak akan ketemu orang, saya nggak akan masak, kayak nggak melakukan aktivitas. Tapi itu dalam sebulan tuh mungkin ada satu kali. Jadi untuk merecharge sendiri diri kita gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya namanya saya tukang masak, saya masak nih, mood saya berantakan, itu masakan saya pasti nggak enak. Nah, gitu dia. Jadi membuat gimana caranya saya em, apa nih ada mood booster sendiri untuk diri saya gitu. Istilahnya lebih ke demi kebaikan gitu Iya. Mm-mm. daripada Daripada customer buang kecewa, loh kok energi rasanya kok terus beda juga gitu. nanti. Iya, Iya kan? sepertinya Jadi memang terus owner itu butuh istirahat dulu nih iya gitu. pastilah, Jadinya nggak mungkin lah, nggak ada butuh ambil healing-healing. waktunya Tapi tiket lagi untuk mahal ini. recharge sampai nanti bisa kembali lagi dengan lebih baik. Iya benar. Lanjut Mbak Kia. Kenapa hilang? Mati. Kakianya macet sepertinya. Iya, enggak apa-apa. Oke, mohon maaf nih ya kakak semua. Tadi ada sedikit kendala teknis ya. Oke, Kak Aman, Sinta ini ada aman. dua pertanyaan terakhir. Oke, kita lanjut ya Kak Apa izin. ini? Jadi ini ada dari Kak Rama. Assalamualaikum Kak Sinta. Bagaimana cara kita Apa? mengatasi kondisi algoritma yang saat ini tidak stabil karena kita
harus tetap relevan gitu ya sebagai pebisnis dan juga sebagai orang yang terjun ke dunia digital, dan bagaimana cara kita untuk menjangkau konsumen tanpa terlalu bergantung pada keberuntungan atau viral atau hype-nya aja gitu. Kalau saya karena selama beberapa bulan ini jadi konten kreator, memang ada satu posisi yang pada saat saya posting itu sepi banget. Tapi pada saat saya posting yang enggak ya, posting aja lah, nggak taunya itu rame. Nah, algoritmanya itu nggak bisa kita tebak, ya kan Mbak Kia kan konten kreator juga tuh. Jadi kita nggak bisa ini konten kita FYP apa enggak, nyampe enggak ke apa nih ke penonton gitu. Itu nggak bisa kita handle gitu loh, maksudnya kita nggak bisa tebak gitu. Tapi ada kalanya juga pada saat kita memang sudah rezekinya, mau kamu jam postingnya jam 1 malam, mau kamu postingnya jam 8 pagi, kalau memang sudah memang rezekinya itu pasti dapat sih gitu. Jadi kalau nggak, bukan ya seperti dibilang, mungkin keberuntungan juga pasti ada gitu. Betul, betul, Kak. Karena dunia digital tadi kayak kata Kak Sinta tidak bisa ditebak gitu teman-teman. Kadang Terus saya konten yang tebak. diliatin gitu ya kayak ngeditnya Mm-mm. sampai juling-juling ternyata nggak Mm-mm. viral. Tapi Iya bener. konten Kalau seadanya, ngedit yang biasa-biasa aja, contohnya saya suka lebih senang iya. storytelling dibanding dengan yang bener-bener ngedit, ngedit, diedit-edit gitu kan. Mm-mm. Ya, yang lebih viral tuh yang saya sering cerita gitu loh, karena mungkin orang merasa penasarannya itu sih. Betul, betul. Jadi gimana caranya kita tetap terus mencoba gitu ya Kang, dan gak mudah menyerah gitu sama tadi trial dan error. Jadi boleh terus dicoba aja, terus Nah, gimana coba biar tetap jangan pernah relevan. takut mencoba. Betul. Oke, ini Kak, ini sepertinya kami jadikan pertanyaan terakhir dari Kak Safira Putri Anwar. Mm-mm. Kak Sinta izin bertanya, gimana cara membangun kepercayaan diri untuk bisnis di era digital, terutama bagi perempuan yang masih ragu atau takut gagal. Nah, ini kayaknya Kak Sinta paling tahu deh gimana cara pede gitu ya. Kita paling Boleh Kak tahu. Sinta di-share? Jadi gini, untuk perempuan yang masih ragu-ragu untuk satu bisnis ataupun melakukan semua aktivitas yang ada gitu. Kalau kita namanya ragu-ragu tuh kan hasilnya juga pasti maju mundur juga kan. Nah itu jadi saya udah di dalam mindset saya kalau sudah saya ragu saya nggak akan jalanin. Tapi kalau saya merasa menurut saya ini akan saya lakukan dengan cara baik, dengan mindset yang positif, pasti saya akan merasa oh ini pasti akan sukses sih, pasti akan berhasil gitu loh. Jadi kalau digital sekarang ini ikutin saja perkembangannya, jangan takut untuk memulai. Yang seperti saya bilang tadi, berani memulai. Kalau sudah berani memulai, tahu caranya, intinya mau melakukannya, pasti prosesnya itu akan jalan dengan sempurna. Gitu, Mbak Kia. Super sekali Kak Sinta. Semoga Kak Iya. Safira bisa note ya gitu ya tips-tips dari Kak Sinta tadi. Oke Kak Mm-mm. Sinta, kita udah sampai ke akhir agenda nih. Sebelum kita masuk ke closing statement dari Kak Sinta, izinkan aku Mm. untuk merangkum hari ini materi yang disampaikan sama Kak Sinta ya. Jadi Iya, boleh. untuk Kartini in this economy gitu, kita harus pintar-pintar melihat peluang bisnis, apalagi di Kaltim ini kita sumber banyak gitu ya, sumber dayanya bisa dari alam ataupun apapun itu yang sesuai dengan skill kita. Hal itu kita juga harus percaya diri, perbanyak relasi, sampai juga keadaptasi dengan era digital yang terus berkembang. Dan tidak lupa harus dibarengi juga nih teman-teman sama mindset yang kita harus tetap growth, terus juga berani memulai, jangan takut gagal, dan akhirnya kita juga harus konsisten gitu dalam apa yang kita bangun. Terlebih kalau kita wanita, kita itu kelebihannya adalah lebih detail, terus juga jago storytelling tadi, dan juga relate dengan market. Lalu untuk kita naik level, kita harus perhatikan tadi produk, terus market, dan juga branding, sampai nanti kita tuh harus juga bisa berani melangkah bersama tim gitu. Jangan apa-apa dikerjain sendiri gitu. Nanti kita stres gitu ya. Jadi kita harus punya tim, terus berani juga kolaborasi karena sekarang tidak bisa dipungkiri era digital itu kita bisa merangkul lebih banyak pasar dengan kita merangkul juga lebih banyak influencer, terus juga media-media lain. Lalu setelah itu jangan lupa evaluasi sama apa yang kita kerjakan gitu ya, karena itu jadi bekal untuk kita bisa berkembang lebih besar lagi. Dan pada akhirnya kita juga harus tahu apa sih pembeda produk kita dibanding dengan brand-brand lain. Sampai nanti akhirnya kita bisa sustain terus juga sukses gitu. Seperti Miss Kekinian atau Kasinta Rizky Davinda. Oke Kasinta, aku undang dong untuk memberikan closing statement atau pesan-pesan nih ke teman-teman para wanita yang mungkin baru mau memulai bisnis atau sudah terjun gitu. Apa nih Kak pesannya? Eh, Silakan.
jangan berkecil hati dalam setiap momen yang ada. Pada saat kita pengen memulai bisnis, mulailah dengan hati yang benar-benar kosong. Saat itu kita buang semuanya hal-hal yang negatif, kita masukkan hal-hal yang positif dan jangan pernah berhenti belajar. Karena dengan belajar kita bisa tahu strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisnis kita. Jangan takut untuk memulai, berani melangkah dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bahagia. Aku punya Nah, pantun nih. itu yang paling. Nah, apa tuh Kak? Udah cakep duluan nih kayaknya sebelum Eh, mulai. Minum teh di sore hari, ditemani Cakep. ditemani kue yang manis rasanya. Mari jadi Cakep. Kartini masa kini, berani mulai dan Cakep. berkarya nyata. Sehat semua untuk semuanya, Wih, sehat semua, keren bahagia terus. banget Kak Sinta. Terima kasih banyak ya Kak Sinta. Ya, jangan lupa Sudah follow Instagram saya ya, biar banyak teman. siap. Bisa DM nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya kalau nggak sempat di sini. Oke, terbuka nih berarti Kak Sinta nih untuk dicurcolin nih seputar bisnis Iya, mungkin ya boleh. Sama-sama teman-teman. belajar pokoknya. Saya kan ada sesuatu yang saya tidak tahu, kalian tidak tahu, saya tahu gitu. Saling berbagi. Saling berbagi. Oke, kalau gitu Kak Sinta, kita terima kasih banyak dari tim Indibis Ya, Borneo dan juga Telkom Kalimantan. Mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Sinta yang sudah berkenan hadir sebagai pemateri hari ini. Semoga lain waktu bisa kerjasama lagi ya Kak dengan ya, dengan sama-sama. mungkin acara yang Kapan-kapan. sama atau yang lainnya gitu. Terima Ya, kasih banyak Kak Sinta. Boleh ya, sama-sama. menyesuaikan jika ada agenda lain. Terima kasih. Baik, itu dia tadi sesi kita bersama Kak Sinta Rizky Delvinda selaku entrepreneur dan juga konten kreator yang ada di Kalimantan gitu ya teman-teman. Dan seperti yang aku singgung di awal bahwa kita akan ada kuis nih. Jadi buat teman-teman yang sudah bertahan dari awal sampai akhir acara, kita kasih apresiasi. Dan yang sudah mengisi absen, nanti berkesempatan juga untuk memenangkan saldo link aja senilai masing-masing Rp50.000. Oke, mungkin Kakak Panitia boleh ditampilkan ya. Kita mau main game nih. Jadi yang sudah ngisi link absensinya nanti namanya akan muncul di layar ya. Kita mau main main bebek-bebek kan kalau nggak salah ini ya, Kak Budi ya. Kita lihat dulu sampai tampil di layar. Nah, jadi ini tuh gamenya cepet-cepetan. Nah, bebek siapa yang paling cepat sampai garis finish itu yang dapetin hadiah kuisnya. Gitu. Kita coba. Kita start dulu yang pertama. Si loading ya. Oke, satu, dua, tiga. Nah, kita lihat bebek siapa yang paling unggul ya, teman-teman. Melaju pokoknya. Nah, dari Kak Herdia Astuti. Selamat, Kak. Bebeknya berhasil menang dalam pertandingan pertama. Kita cari pemenang kedua. Boleh kita raise lagi. Siapa nih kira-kira nih? Nah, ada bebek hitam, bebek irang nih. Dia di depan. Iya, Kak Evita Seviola. Selamat mendapatkan saldo link aja Rp50.000 dari Indis Borneo. Nanti kita akan hubungi ya Kak untuk kita kirimkan saldo link ajanya. Jadi disiapkan dulu. Link aja itu adalah platform finansial gitu ya dari Telkom yang bisa di-download nih di masing-masing App Store atau Play Store teman-teman. Sudah tersedia di Apple maupun Android. Nah, nanti kita kirimkan saldonya melalui itu. Jadi tidak bisa kita kirimkan melalui rekening ya. Jadi boleh disiapkan dulu akun link ajanya seperti itu. Oke, dengan berakhirnya kuis, berakhir juga webinar kita hari ini. Oh ya, sebelum itu kita foto bersama dulu ya. Tadi lupa nih di awal nih. Boleh mumpung masih ada Kak Sinta juga. Boleh teman-teman abang kakak semua yang Hmm.
Sudah join open cam kali ya? Kita biar sama-sama terlihat nih wajahnya. Nah, ini nih yang dari tadi ikut. Oke, yang lain apakah masih ada yang mau open cam? Cukup? Oh, masih ada. Oke, kita lihat. Boleh kita hitung bersama, kita gaya formal dulu. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua kita gaya Telkom ya. Jadi Kak Sinta kita punya gaya Telkom, tangan kanannya di atas, lalu tangan kirinya membentuk kepalan ditaruh di tangan kanannya. The world in your hand. Boleh kita sama-sama pose the world in your hand. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita sudah sampai di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih banyak buat abang kakak yang masih bertahan ya sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di acara Join Insight lainnya. Kita ketemu lagi nanti. Jangan lupa follow Instagram kita, TikTok, dan lain sebagainya dengan username indibis.borneo. Nanti banyak informasi seputar promo maupun juga event-event terkait dengan Indibis. Untuk itu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye, Mbak Tia. Terima kasih Kak Sinta. Ya. Semangat. Makasih banyak Kak Sinta. Siap. Makasih Kak Sinta. Makasih Kak Wut. Siap. Kak Wut, bebekku kamu injek kakinya tadi nggak bener.